Saya baru menerima mendisposisi kalau nggak salah suratnya kemarin dan hari ini juga selesai. Kalau tidak salah kemarin malam saya tanda tangan di SKPSI. Ya. Karena itu sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian, ya, termasuk di dalamnya adalah partai politik. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sekjen untuk Pak Sekjen ya. Pak Sekjen, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media semua yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Hukum. Pertama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Menteri, karena kami merasa sangat dilayani, bahkan tidak hanya dilayani dengan super cepat sekali. Jadi kalau Pak Prabowo sering berjanji layanan publik yang baik, terutama dengan sistem digitalisasi, nah saya kira Kementerian Hukum adalah salah satu contoh terbaik di Republik ini. Kami baru masukkan kemarin dengan sistem OSS secara online. Kemudian ternyata malam hari sudah ditelepon, malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan, ADRT dan sebagainya. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini. Ini sangat menginspirasi mungkin bagi kementerian lain agar bekerja dengan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Hukum yang baru ini. Sekali terima kasih banyak atas kerja cepat, super cepat ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan kabar baik juga bagi PSI untuk terus konsolidasi dengan target pada 2029 yang akan datang kami bisa menjadi salah seorang pendatang baru di DPR RI. Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Rekan-rekan, ada Pak Menteri Hukum, ada Pak Sekjen PSI, barangkali ada yang ditanyakan oleh rekan-rekan, silakan. Sebut nama dan dari mana. Pak Menteri, saya Fadil dari Detikom. Pak, kemarin kan saat P3 kesini Bapak sempat menyebutkan susunan kepengurusannya. Nah, untuk yang sekarang mungkin boleh di-spill Pak kepengurusannya mulai dari Ketua Dewan Pembina sampai Ketua Umum, Waketum, Sekjen segala macam. Aduh, saya mohon maaf. Tadi malam cepat-cepat saya buru-buru tanda tangan. Saya nggak hafal satu-satu, yang saya hafal Pak Kaisang sama Pak Sekjen. Yang lainnya nanti silakan tanyakan kepada Sekjen PSI, ya. Ya, Pak Sekjen boleh silakan. Nama lengkap sudah saya bacakan ketika pelantikan yang lalu, ya. Dari Ketua Dewan Pembina, Dewan Pendiri, semua sudah saya bacakan. Dan apa yang saya bacakan itulah yang kemudian kami serahkan kemarin kepada Bapak Menteri Hukum. Jadi semuanya sama seperti yang ketika saya bacakan. Ya, nanti saya buka dan nanti Mas Ketum yang nanti akan umumkan ke publik ya. Insya Allah secepat mungkin ya, Insya Allah. Begitu? Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kasih, silakan. Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan resmi dari kedua pihak. Salah satunya adalah dari Sekjen Partai Politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, bersama dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, yang memang sudah secara resmi mengatakan bahwa memang Kementerian Hukum sudah memberikan SK terkait dengan kepengurusan, termasuk juga soal ADART. Dan baru saja kita simak Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyerahkan SK atau surat keputusan kepengurusan dari Partai Solidaritas Indonesia. Namun ketika ditanya oleh salah satu wartawan terkait dengan susunan kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia, mulai dari Ketua Umum, kemudian Ketua Dewan Pembina PSI yang sebelumnya sudah diungkapkan berinisial J. Ketika ditanya oleh wartawan tadi di konferensi pers, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa memang untuk pengumuman resmi soal kepengurusan
dari Partai Solidaritas Indonesia ini nanti akan diumumkan oleh ketua umumnya, yakni Kaesang Pangarep. Lebih lengkap soal penyerahan dari Menteri Hukum kepada Partai Solidaritas Indonesia, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Cindy Permadi. Cindy, selamat pagi Cindy. Cindy, jadi agendanya betul tadi Menteri Hukum menyerahkan SK Partai Solidaritas Indonesia termasuk soal kepengurusan, tapi kemudian yang belum diungkap adalah sosok berinisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Bisa diceritakan, Cindy? Cindy? Belum masuk, Nanda. Oke, tampaknya kita masih belum bisa berkomunikasi dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, yang meliput di kantor Kementerian Hukum. Seperti yang tadi kita sudah simak bersama, Saudara, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sudah secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepengurusan dari Partai Solidaritas Indonesia. Sebelumnya, Saudara, kemarin PSI sudah mendaftarkan atau mengajukan kepengurusan dari PSI melalui online atau melalui daring, Saudara. Dan untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melalui sambungan telepon. Cindy, selamat pagi Cindy. Pagi Adisti. Ya Cindy, jadi bisa dijelaskan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas baru saja menyerahkan SK kepengurusan PSI. Lebih lengkapnya tadi seperti apa prosesnya atau mekanismenya? Ya, ini adalah proses yang tadi kalau dari Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengapresiasi karena katanya ini adalah proses yang cepat sekali. Dan yang paling menarik sebenarnya dari resminya kepengurusan PSI oleh Kementerian Hukum adalah tentu adalah soal strukturnya. Memang sebenarnya pada akhir September lalu sudah ada pelantikan DPP PSI periode 2025-2030 yang sudah disampaikan, diumumkan, dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Yang saat itu, ya kalau Ketua Umumnya tentu masih dijabat lagi oleh Kaesang Pangarep. Kemudian ada, kalau yang menarik lagi, di situ ada nama mantan, ada nama mantan politisi Nasdem Ahmad Ali. Kemudian juga yang paling ditanyakan juga tadi oleh wartawan adalah sosok yang mengisi Ketua Dewan Pembina yang sampai hari ini masih tidak dibocorkan baik itu oleh Menkum. Kalau tadi Menkum alasannya adalah ya tidak melihat langsung, tidak melihat secara rinci struktur kepengurusan PSI ketika kemarin menandatangani. Sementara kalau dari Sekjen juga bilang ya nanti akan diumumkan langsung saja oleh Ketua Umum, oleh Kaesang Pangarep. Saat itu yang disampaikan hanyalah Bapak J, inisial itu yang disampaikan. Beragam nama kemudian muncul, tentu pertama adalah Presiden ke-7 Joko Widodo yang memang sudah menyatakan dukungannya untuk PSI, mendukung PSI. Kemudian juga kita tahu hubungan Jokowi adalah ayah dari Ketua Umum Kaesang Pangarep. Terus juga ada nama Jeffrey Giovanni yang tadi itu sebenarnya ditanyakan oleh wartawan. Apakah iya? Kemudian ditanyakan ya nanti sajalah itu akan diumumkan segera. Kapannya memang tidak disampaikan. Tadi wartawan juga sempat menanyakan ketika Raja Juli Antoni, Sekjen PSI sudah masuk ke mobil. Apakah memang istimewa itu sampai nama Bapak J ini tidak diungkap hingga hari ini meskipun suratnya sudah resmi tadi disampaikan atau diberikan oleh Menkum? Dijawabnya iya, seistimewa itu. Makanya ini yang masih menjadi seistimewa itu. Makanya ini yang masih menjadi misteri dalam tanda kutip tidak disampaikan. Dengan kepengurusan baru ini, PSI sebenarnya berharap cita-citanya adalah kepengurusan yang baru, punya strategi yang baru, modal yang baru untuk bisa di 2029 nanti bisa lolos ke Senayan. Itu yang
menjadi cita-cita dari PSI dengan struktur baru yang hari ini sudah ditandatangani. Dan yang tadi sekali lagi kalau yang disampaikan oleh Sekjen PSI yang diapresiasi prosesnya cepat sekali. Cuman yang memang yang cukup disayangkan adalah karena strukturnya tidak disampaikan secara rinci, padahal ada tanda-tanda Bapak J yang masih menjadi misteri atau tidak disampaikan ke publik sampai saat ini. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Sidi Permadi melaporkan langsung dari kantor Kementerian Hukum. Dan hari ini Saudara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas resmi menyerahkan SK kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia kepada Sekjen PSI Raja Juli Antoni.